Heard all about you through a friend's friend. You said you were stuck up but you have nice teeth. You barely show 'em cause your mouth says haven't worn my retainer in 300 weeks. Pengertian polinial. Polinial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Rumusnya yaitu an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n min 1 tambah titik tambah a2 tambah x pangkat 2 tambah a1 x tambah au. Menentukan nilai polinomial. H tanda kurung T sama dengan min 4T pangkat 2 tambah 5T tambah 2. H tanda kurung T ini adalah ketinggian meter, T-nya itu waktu dalam satuan detik. Pertanyaannya yaitu ketinggian bola. T sama dengan 1, T-nya adalah 1. H yaitu ketinggian bolanya berapa. Substitusi. H tanda kurung T sama dengan min 4T pangkat 2 tambah 5T tambah 2. H tanda kurung 1, jadi T adalah 1. Nah, kita rubah T menjadi 1 sama dengan min 4 tanda kurung 1 pangkat 2 tambah 5 tanda kurung 1 tambah 2. Min 4 dikali 1 sama dengan min 4 tanda kurung 1 pangkat 2 tambah 5 tanda kurung 1 tambah 2. Min 4 dikali 1 min 4 tambah 5 x 1 tambah 5 tambah 2. Jadi ketinggian bola saat T sama dengan 1 adalah 3 meter. Skema Horner. Diketahui F tanda kurung X sama dengan AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D. Untuk mencari F tanda kurung X untuk X sama dengan K. Sebelum itu kita buat garis dulu. Pertama, turunkan A dikali K sama dengan AK ditambah B sama dengan AK tambah B. AK tambah B dikali K, AK tambah 2 tambah BK ditambah C, yaitu AK pangkat 2 tambah BK tambah C. AK 2 tambah BK tambah C dikali K, AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2 tambah CK ditambah D. AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2 tambah CK tambah D. Berarti sisanya nilai T adalah K. Contoh, diketahui H tanda kurung T sama dengan min 4 T pangkat 2 tambah 5 T tambah 2. Berapa nilai H tanda kurung T? Untuk T sama dengan 1. Jawabannya, terlebih dahulu kita buat garis. Karena T diketahui 1, maka dibuat 1. Pertama, min 4 diturunkan min 4, yaitu min 4 dikali 1, yaitu min 4. Ditambah 5 sama dengan 1, dikali 1 sama dengan 1, ditambah 2 sama dengan 3. Jadi nilai H tanda kurung 1 yaitu 3. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial plus contoh. Penjumlahan atau pengurangan dua polinomial dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku dari dua polinomial tersebut. Suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanyalah suku-suku yang sejenis. Sedangkan perkalian adalah dua buah suku banyak dapat ditentukan dengan cara mengalihkan suku-suku dari kedua suku banyak dalam mengalihkan suku-suku dari dua buah suku banyak menggunakan sifat distribusi perkalian. Adapun contoh yang pertama, diketahui P dalam kurung X sama dengan 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 6. Dan Q dalam kurung X sama dengan 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Tentukan A. P dalam kurung X plus Q dalam kurung X. B. P dalam kurung X min Q dalam kurung X. C. P dalam kurung X kali Q dalam kurung X. Jawaban A. P dalam kurung X plus Q dalam kurung X sama dengan, kita masukin dulu yang P dalam kurung X, yaitu 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 5X pangkat 2
plus 6. Nah, terus ditambahkan yang Ki X, yaitu 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Nah, terus kita tambahkan semuanya itu. Nah, karena di sini pangkat 4-nya itu cuma ada 1, maka yang ditulis 5X pangkat 4. Terus kita kumpulkan yang sejenis, plus 3X pangkat 3 plus 4X pangkat 3. Min 5X pangkat 2 min 2X pangkat 2 plus 6. Sama dengan 5X pangkat 4 plus dalam kurung 3 plus 4 itu 7X pangkat 3 plus min 5 min 2 itu adalah min 7X pangkat 2 plus 6. Jadi jawabannya itu sama dengan 5X pangkat 4 plus 7X pangkat 3 min 7X pangkat 2 plus 6. Yang B, P dalam kurung X min Q dalam kurung X sama dengan, kita masukkan dulu yang P dalam kurung X, yaitu 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 6. Min, nah agar memudahkan membedakannya itu, kita memberikan tanda dalam kurung. Yang di dalamnya itu Q dalam kurung X, yaitu 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Nah, sama dengan 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 6. Min itu dikalikan 4X pangkat 3 yang hasilnya min 4X pangkat 3. Sedangkan min dikalikan lagi ke min 2X pangkat 2 yang hasilnya plus 2X pangkat 2. Sama dengan 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 4X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 2X pangkat 2 plus 6. Nah, di situ tuh menentukan yang mana pangkatnya itu sama. Sama dengan 5X pangkat 4, 3X pangkat 3 kurang 4X pangkat 3 itu min X pangkat 3. Nah, sedangkan min 5X pangkat 2 plus 2X pangkat 2 itu min 3X plus 2 plus 6. C, P dalam kurung X kali Q dalam kurung X sama dengan, kita masukkan dulu yang P dalam kurung X, yaitu 5X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 6 kali X-nya itu kita dalam kurungkan, yaitu 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 sama dengan 5X pangkat 4 itu dikalikan dengan 4X pangkat 3 dan min 2X pangkat 2 plus 3X pangkat 3 dalam kurung 4X pangkat 4 min 2X pangkat 2 min 5X pangkat 2 dalam kurung 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 6 dalam kurung 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 sama dengan 20X pangkat 7 min 10X pangkat 6 plus 12X pangkat 6 min 6X pangkat 5 min 20X pangkat 5 plus 10X pangkat 4 plus 24X pangkat 3 min 12X pangkat 2 dan 20X pangkat 7 plus 2X pangkat 6 min 26X pangkat 5 plus 10X pangkat 4 plus 24X pangkat 3 min 12X pangkat 2. Pembagian polinomial. Pembagian polinomial secara bersusun. Contoh yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. 2X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 min 5X plus 1 oleh X plus 3. Caranya menjawab ialah 2X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 min 5X plus 1. Itu yang akan dibagi. Sedangkan X plus 3 baginya. Kita lihat yang paling depan dulu. 2X pangkat 3 kita bagikan dengan X, jadi hasilnya 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 ini hasilnya ini kita kalikan dengan X, jadi hasilnya 2X pangkat 3. 2X pangkat 2 ini kita kalikan dengan 3, jadi hasilnya 6X pangkat 2. Jadi 2X pangkat 3 kita kurangkan dengan 2X pangkat 3, jadi habis. 7X pangkat 2 kita kurangkan dengan 6X pangkat 2, jadi hasilnya X pangkat 2.
min 5x plus 1 ini kita turunkan. Kita lihat yang paling depan lagi. X pangkat 2 dibagi dengan X, hasilnya X. X kita kalikan dengan X, hasilnya X pangkat 2. X kita kalikan dengan 3, hasilnya 3X. Nah, kita kurangkan lagi. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 itu habis. 5X kurang 3X sama dengan min 8X. Satunya kita turunkan lagi. Kita lihat yang paling depan lagi. Min 8X kita bagi dengan X, hasilnya min 8. Min 8 kita kalikan dengan X, hasilnya min 8X. Min 8X kita kalikan lagi dengan 3, hasilnya min 24. Min 8X dikurang min 8X habis. 1 dikurang min 24 sama dengan 25. Nah, 2X pangkat 2 plus X min 8 itu namanya hasil bagi. Sedangkan yang 25 namanya adalah sisa. Nah, 2X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 min 5X plus 1 itu namanya yang dibagi. X plus 3 itu pembagi. 2X pangkat 2 plus X min 8 itu adalah hasil bagi. Plus 25 namanya sisa. Secara umum dapat ditulis Fx sama dengan Vx kali Hx plus Sx. Fx yang dibagi, namanya yang dibagi. Fx adalah pembagi, Hx hasil bagi, Sx sama dengan sisa. Jika Fx berderajat m dan Vx berderajat m dengan m lebih kecil dari n, maka Hx berderajat n min n dan Sx berderajat paling tinggi, yaitu m min 1. Kita lanjut ke pembagian selanjutnya, yaitu pembagian polinomial secara sintesis atau skema Horner. Pembagian polinomial oleh X plus K. Contohnya yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 min 5X plus 1 oleh X plus 3. Nah, X plus 3 ini sama dengan 0. X sama dengan min 3. Caranya menjawab adalah kita salin angka-angka tersebut kembali di garis tersebut, dan min 3 tersebut kita taruh di sebelah kanan. Angka 2 itu kita turun kembali ke bawah seperti biasa. 2 ini kita kalikan dengan min 3, hasilnya min 6. Setelah itu 7, angka yang di atas kita tambah dengan min 6, hasilnya adalah 1. Setelah itu 1 kita kalikan dengan min 3, hasilnya adalah min 3. Setelah itu angka min 5 tersebut kita tambahkan dengan min 3, hasilnya adalah min 8. Min 8 kita kalikan dengan min 3, hasilnya 24. Setelah itu 1 tambah 24 sama dengan 25. Jadi angka yang urutannya 2, 1 dengan min 8 itu adalah koefisien hasil bagi. Sedangkan yang di sampingnya 25 itu adalah sisa. Pembagian polinomial oleh AX plus B. Hasil baginya HX dibagi A. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2X pangkat 3 tambah 7X pangkat 2 min 5X plus 1 oleh 2X min 3. Caranya sama. Koefisien ini kita tulis 2, 7, min 5, dan 1. Kemudian bagian sini adalah pembuatan 0 dari pembagi. 2X min 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3/2.
Kita tulis di sini 3/2-nya. Kita ulang 2-nya. 2 kali 3/2 sama dengan 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 kali 3/2 sama dengan 15. Min 5 tambah 15 sama dengan 10 lagi. 10 kali 3/2 sama dengan 15 lagi. Dan 1 tambah 15 sama dengan 16. Yang 16 adalah sisanya. Untuk hasil baginya, hasil ini kita bagi dengan koefisien pembagi. Koefisien X pembagi, jadi kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah setengah atau 1/2. Diperoleh 1/2 2x pangkat 2 plus 10x plus 10. Itu hasil baginya, jadi bedanya hanya di pembagian baginya saja. Pembagian polinomial oleh ax kuadrat plus bc plus c. Ax kuadrat plus bx plus c ini harus bisa difaktorkan. Hasil baginya sama. Hasil baginya kita bagi dengan koefisien dari x kuadrat. Kita bagi dengan ini. Dan sisanya S2x plus S1 min S2 kali K1. S2 sama dengan sisa kedua dan S1 sama dengan sisa ke-1. Biar jelas, langsung aja kita ke contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 2x pangkat 4, 3x min 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 2x plus 1 oleh x pangkat 2 min 5x plus 6. Cara menjawab, langkah pertama pembagian ini kita faktorkan. X kuadrat min 5x plus 6 ini kita faktorkan, kita jadikan x min 2 kali x min 3. Kita cari pembuatan nolnya. X min 2 sama dengan K1 sama dengan 2. Kemudian dari x min 3 sama dengan K2 sama dengan 3. Berikutnya kita kerjakan skema Horner. Koefisiennya itu adalah 2, min 3, 4, min 2, dan 1. Di sini kita mulai dari K1 sama dengan 2. 2-nya kita tulis ulang di bawah. 2 kali 2 sama dengan 4. Min 3 tambah 4 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 kita kalikan 2 sama dengan 12. Min 2 ditambah 12 sama dengan 10. 10 kita kalikan 2 sama dengan 20. Dan 1 tambah 20 sama dengan 21. 21 ini sama dengan disebut S1 atau sisa pertama. Berikutnya ini kita bagi lagi, kita lakukan Horner lagi. Kita bagi dengan K2 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 kali 3 sama dengan 21. 6 tambah 21 sama dengan 27. 27 kali 3 sama dengan 81. 10 tambah 81 sama dengan 91. 91 sama dengan S2 nya. Sekarang kita sudah peroleh S1 dan S2 nya. Hasil baginya kita bagi dengan A yang sama dengan 1. Hasil baginya langsung saja adalah 2x pangkat 2 plus 7x plus 27. Kemudian sisanya kita gunakan pola ini. S2x plus S1 min S2 kali K1. Sisanya adalah 91x plus 21 min 91 kali 2. Jadi sisanya 91x min 161.
Horner ini tidak bisa kita gunakan ketika bentuk kuadratnya tidak bisa difaktorkan. Lalu bagaimana kalau kuadratnya tidak bisa difaktorkan? Kita bisa menggunakan cara berikut, yaitu Horner-Kino. Pembagian polinomial Horner-Kino. Misal, suatu polinomial fx sama dengan px pangkat 4 plus qx pangkat 3 plus rx kuadrat plus sx plus t dibagi oleh px sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Langkah pertama, tentukan dulu K1 sama dengan C per A dan K2 sama dengan B per A. Kemudian ikuti Horner-Kino berikut. Nah, PQRST sama dengan ini koefisien dari polinomial yang dibagi. Kemudian kita kasih sekat teman-teman. Jadi bagian sini hasil bagi dan bagian sini hasil sisa. Kemudian K1 dan K2-nya kita tulis di sini. Ada beberapa bagian yang tidak perlu diisi nanti, sudah ditandai seperti video, dan itu adalah bagian yang tidak perlu diisi nanti. Kemudian caranya, P kita tulis ulang lagi di bawah. Kita kalikan P dengan K2. Kita simpan di sini. Kemudian P-nya kita kalikan juga dengan K1 dan kita simpan di sini. Jadi arah ke sebelah sini. Kemudian kita jumlahkan lagi Q ditambah PK2. Misalkan hasilnya adalah H1. Kita ulangi langkah yang tadi. H1 kita kalikan dengan K2. Kita simpan di sini. Dan H1 kita kalikan dengan K1. R PK1 dan H1K2 kita jumlahkan. Misalkan hasilnya adalah H2. Kemudian kita ulangi lagi dengan yang tadi H2. Kita kalikan dengan K2 dan K1. Sini kita jumlahkan, misalkan adalah H3. Dan bagian sini pun kita jumlahkan, misalkan H4. P, H1 dan H2 adalah koefisien hasil bagi, dan bagian sini adalah koefisien sisa. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Kita gunakan soal yang sama tadi, kita bahas dengan menggunakan Horner biasanya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4, 3x pangkat 3, 4x kuadrat plus 2x plus 1 oleh x2 min 5x plus 6. Ini bisa difaktorkan, tapi ingat, cara Horner berlaku juga untuk pembagi yang tidak bisa difaktorkan. Mari kita jawab langsung. Kemudian di sini ke-1-nya sama dengan sama dengan min 6 dan keduanya sama dengan positif 5, dan kita tandai. Bagian yang nggak usah kita isi seperti yang tadi. Duanya kita tulis ulang lagi di bawah. Ingat, arahnya miring seperti yang tadi. Contohnya 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali min 6 sama dengan min 12, min 3 plus 10 sama dengan 7, 7 kali 5 sama dengan 35, 7 kali min 6 sama dengan 42, kemudian 4 tambah min 12 tambah 35 sama dengan 27. Kita lakukan lagi. 27 kali 5 sama dengan 135, 27 kali min 6 sama dengan min 162. Ini kita jumlahkan, hasilnya 91, dan ini juga kita jumlahkan,
hasilnya negatif 161. Hasil baginya sudah kita peroleh, yaitu 2x kuadrat plus 7 plus 27, dan sisanya adalah 91x min 161. Teorema sisa. Jadi rumus teorema sisa ini dibagi menjadi 3, yaitu teorema sisa 1, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Jadi teorema sisa 1 yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f min k. Jadi contohnya yaitu tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 5 oleh x min 1. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara kita cari dulu pembuat nolnya, yaitu x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, setelah itu kita substitusikan, yaitu yang s sama dengan x yang tadi kita sudah tahu nilainya berapa, kita ubah menjadi 1 pangkat 4 min 2 pangkat min 2 kali 1 pangkat 3 plus 4 kali 1 pangkat 2 min 5. Hasilnya yaitu 1 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan min 2. Teorema sisa 2. Sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f min b per a. Contohnya, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 3 oleh 2x plus 3. Jadi yang pertama, seperti rumus yang tadi, kita cari terlebih dahulu pembuat nolnya, yaitu 2x plus 3 sama dengan 0, 2x sama dengan min 3, dan x sama dengan min 3 per 2. Setelah itu, kita masuk substitusikan seperti tadi, yaitu s sama dengan min 3 per 2 dipangkatkan 3 min 2 dikali min 3 per 2 pangkat 2 plus 3 sama dengan min 27 per 8 min 9 per 2 plus 3. Nah, sekarang kita samakan dulu penyebutnya. Ini menjadi min 27 per 8 min 36 per 8 plus 24 per 8. Jadi hasilnya itu min 39 per 8. Teorema sisa 3. Sisa pembagian polinomial fx oleh x min a, x min b adalah s sama dengan px plus 4 dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Contohnya yaitu diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x pangkat 2 min 2x min 8. Caranya yaitu kita cari dulu fx-nya, yaitu karena kita sudah kita menggunakan x plus 2, jadi kita cari dulu pembuat nolnya, yaitu kita menggunakan x plus 2. Nah, di sini f min 2 sama dengan 8 dan f4 sama dengan min 4. Jadi yang akan kita cari yaitu x pangkat 2 min 2x min 8. Ini kita faktorkan, yaitu menjadi x plus 2 dan x min 4. Nah, kita permisalkan sisa pembagian fx oleh x plus 2 dan x min 4 adalah s sama dengan px plus q. Nah, s sama dengan min 2x plus 4. Sekarang masuk ke rumusnya, yaitu p min 2 plus q sama dengan 8 min 2p plus q sama dengan 8. Ini adalah substitusi yang pertama. Lalu substitusi yang kedua yaitu p dalam kurung 4 plus q sama dengan min 4. Hasilnya itu 4p plus q sama dengan min 4. Ini adalah substitusi yang kedua. Setelah itu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 yaitu min 2p plus q sama dengan 8, dan persamaan kedua adalah 4p plus q sama dengan min 4. Sekarang kita kurangi, yaitu hasilnya menjadi 8 dikurang min 4 hasilnya ada 12, dan min 2p dikurang 4 hasilnya min 6. Jadi p sama dengan min 2.
Setelah itu kita substitusikan P, yaitu sama dengan min 2 ke salah satu persamaan. Jadi di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu min 2P plus Q sama dengan 8. Nah, sekarang kita ganti P-nya menjadi min 2. Jadi min 2 dikali min 2 plus Q sama dengan 8. Hasilnya adalah 4 plus Q sama dengan 8. Q sama dengan 4. Jadi sisa pembagian fx oleh x plus 2 dan x min 4 adalah S sama dengan min 2x plus 4. Lanjut, yaitu ada teorema faktor. Nah, faktor adalah pembagian tanpa sisa. Jadi, setiap teorema faktor ini akan tidak menghasilkan yang namanya sisa. Jadi, x min k faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Contohnya yaitu salah satu faktor polinomial x pangkat 3 plus kx pangkat 2 plus x min 3 adalah x min 1. Tentukan faktor lainnya. Caranya itu seperti biasa, kita cari terlebih dahulu pembuat nolnya, yaitu x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, fx sama dengan 0. Jadi x-nya itu kita ganti dengan 1, jadinya f1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita ubah, kita masuk ke rumusnya yang tadi, masuk ke polinomial yang tadi, kita masukkan x pangkat 3 plus k x pangkat 2 plus x min 3, x-nya kita ubah menjadi 1. Jadi 1 pangkat 3 plus k dikali 1 pangkat 2 plus 1 kurang 3 sama dengan 0. 1 plus k plus 1 min 3 sama dengan 0. Jadi 1 ditambah 1 itu adalah 2, 2 dikurang 3 sama dengan min 1, jadi k min 1 sama dengan 0, k sama dengan 1. Jadi kita mendapatkan yaitu hasilnya x pangkat 3 plus x pangkat 2 x min 3. Dimana kita bisa gimana sih kita bisa mendapatkan x pangkat 3 plus x pangkat 2 x min 3 itu? Nah, jadi kita lihat di rumusnya tadi, yaitu x pangkat 3 plus k x pangkat 2 plus x min 3. Nah, kita kan tadi sudah menemukan nilai k-nya yaitu 1, maka kita akan ubah menjadi x pangkat 3 plus x pangkat 2 x min 3. Nah, setelah itu untuk menentukan faktor lainnya, kita bagi x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x min 3 oleh x min 1. Kita bisa menggunakan cara skema Horner. Nah, seperti biasa kita masukkan 1, x-nya itu kita jadikan 1. Jadi kita tulis 1, 1, 1 min 3. Nah, untuk pembaginya yaitu adalah 1. Kenapa bagaimana bisa mendapatkan 1? Yaitu dari x min 1 sama dengan 0. Jadi ketika pindah ruas maka hasilnya akan positif. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, sekarang satunya kita turunkan. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Dan min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi 0 itu adalah faktornya. Karena teorema faktor tadi kan sudah menyebutkan bahwa teorema faktor ini tanpa sisa. Jadi faktornya sudah kita temukan yaitu 0. Berarti dia memang benar-benar teorema faktor. Dan hasil faktor lainnya yaitu 1, 2, dan 3. Maka bisa kita tulis dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Akar-akar cukup banyak. Jadi contohnya itu tunjukkan bahwa 2 merupakan akar persamaan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 6x min 8 sama dengan 0, dan tentukan akar yang lain. Jadi caranya yaitu jika 2 adalah akar persamaan fx sama dengan 0, nilai f2 sama dengan 0. Nah, menghitung nilai f2 dengan cara Horner. Kita bisa menggunakan dengan cara Horner, yaitu kita masukkan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 6x min 8. Itu kita ambil koefisiennya saja. Itu kita tulis 1, 3, min 6, dan min 8. Dengan pembaginya itu 2. Karena kita kan sudah mengetahui tadi x-nya sama dengan 2. Sekarang satunya diturunkan. Setelah itu 1 dikali dengan 2 hasilnya 2. 3 ditambah dengan 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10.
min 6 ditambah 10 hasilnya 4, 4 dikali 2 hasilnya 8, dan min 8 ditambah 8 hasilnya 0. Karena F2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 adalah akar. Nah, caranya mencari akar yang lain yaitu dari pembagian cara Horner tersebut dapat diperoleh hasil bagi yaitu X kuadrat plus 5X plus 4 sehingga X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 6X min 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan faktorkan yaitu X min 2 kita faktorkan X kuadrat plus 5X plus 4. Nah, sekarang kita turunkan X min 2, lalu kita faktorkan X kuadrat plus 5X plus 4 itu, yaitu hingga hasilnya menjadi X plus 1 dan X plus 4. Jadi misalnya ini X plus 1, X plus 4. Jadi X dikali X hasilnya X kuadrat, 1 dikali 4 hasilnya 4. Ketika dijumlahkan yaitu 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi makanya kita menggunakan X plus 1 dan X plus 4. Jadi seperti yang saya ulang lagi, X min 2 dan X plus 1, X plus 4 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah X yang pertama yaitu min 4, X yang kedua min 1, dan X yang ketiga adalah 2.